Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika, yaitu berbagai bentuk pecahan. 1. Pecahan biasa. Nih, di buku halaman 12. Bentuk pecahan yang telah kita pelajari sebelumnya merupakan bentuk pecahan biasa. Ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Yang pertama, pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh, 2/6, 3/5, 6/9, dan 11/12. Ingat, kalau pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Maka pembilangnya adalah 2, penyebutnya adalah 6. Dari bilangan 2/6. Begitu juga dengan 3/5, 6/9, dan 11/12. Yang kedua adalah pecahan tidak murni, adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh, 5/3, penyebutnya lebih besar dari pembilangnya 3. Terus 7/4, ya, pembilangnya 7, penyebutnya 4. Terus 11/7, pembilangnya 11, penyebutnya 7. Terus 12/10, pembilangnya 12, penyebutnya 10. Itu berkaitan dengan pecahan biasa. Ingat, pecahan biasa itu ada dua jenis, satu pecahan murni, dua pecahan tidak murni. Poin yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Ini perhatikan baik-baik contoh nih. Mendapatkan pecahan campuran dengan cara bersusun atau pembagian bersusun. Contoh 7/3. Tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/3. Penyelesaiannya lihat di kotak yang warna kuning di sebelah kiri buku. 3 dibagi 7. 2 kali 3 sama dengan 6. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Hasil dari 7 bagi 3 sama dengan 2, sisa 1. Jadi pecahan 7/3 dapat ditulis 2 1/3, di mana 2 adalah hasil bagi dan 1 adalah sisa bagi. 7/3 sama artinya 7 bagi 3 sama dengan sisa 2 sama dengan 2, sisa 1. Jadi 7/3 sama dengan 2 1/3. Nah, itu poin yang kedua tentang pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh pecahan desimal antara lain sebagai berikut. 0,3, bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Lihat nih. Angka 3 berada pada tempat persepuluhan karena satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma, maka bilangannya sama dengan persepuluh. Bilangan 0,3 dibaca 0,3 atau 3/10 kalau satu angka di belakang koma. Lanjut ke halaman berikut, halaman 13. 0,25, bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Angka 2 berada pada tempat persepuluhan, angka 5 berada tempat perseratusan. Bilangan 0,25 dibaca 0,25 atau 25/100. Nah, itu misalnya kalau bilangan desimal atau pecahan desimal. Nah, yang keempat adalah persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen. Contoh, 8% artinya 8/100. Bilangan 8% dibaca 8%. 25% artinya 25/100 atau 1/4.
Bilangan 25% dibaca 25%. Nah, kita lanjut. Perhatikan latihan di halaman 4 buku halaman 13. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Tuliskan nomor 1, tuliskan bentuk pecahan campuran dari pecahan berikut. Saya hanya ambil satu contoh saja. Lihat baik-baik. Misalnya nomor 1A saya contohkan. 5/2. Perhatikan cara kerjanya. 5/2 sama dengan 2, 5 bagi 2. Nah, ini perkalian 2 yang mendekati 5 itu sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Sekarang 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Maka hasil dari 5/2 adalah 2 sisa 1/2. Jadi pecahan campuran dari 5/2 sama dengan 2 1/2. Ini hanya contoh untuk nomor 1 bagian A. Cara mengerjakannya seperti ini. Sisanya yang mana? Sisanya itu adalah hasil pengurangan dari 5 kurang 4 sama dengan 1. Dan 4 ini diperoleh dari 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, hasil pembagiannya itu adalah 2. Sisanya adalah 1. Maka penulisannya adalah 2. Terus angka sisanya, pengurangan dari 5 kurang 4 baru 2. Jadi pecahan campuran dari 5/2 adalah 2 1/2. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya misalnya, Pak, bagaimana kalau misalnya merubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, Pak? Nah, sekarang perhatikan di buku halaman 13. Saya ambil contoh nomor 2A. 1/4/5. Cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. 5 dikali 1 ditambah dengan 4/5. Hasilnya sama dengan 9/5. Jadi pecahan biasa dari pecahan campuran 1/4/5 adalah 9/5. Contoh nomor 2, saya nggak ambil dari buku ya. 3/4/7. Sama cara kerjanya. 7 dikali 3 ditambah 4/7. Hasilnya sama dengan 7 kali 3 21. 21 ditambah 4 sama dengan 25/7. Jadi pecahan biasa dari pecahan campuran 3/4/7 adalah 25/7. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar pecahan kembali. Materi yang pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oke, kita langsung ke contoh. Di sini ada pecahan 3/5 yang akan kita rubah ke bentuk desimal. Pertama, kita tulis 3/5 dikali, lalu kita cari angka di sini yang hasilnya adalah bilangan 10 atau 100 ya. 5 kali berapa yang hasilnya adalah 10 atau 100? Di sini dikali 2, hasilnya adalah 10. Kemudian di atas juga dikasih angka 2 ya.
Jadi 5 kali 2 10, 3 kali 2 6. Hasilnya adalah 6/10. Nah, ini kita rubah ke bentuk desimal. Jadi karena di sini ada angka 10 berarti 0,6 ya. Kemudian ada cara kedua. Misalnya di sini ada masih pecahan yang sama, 3/5 dengan cara yang kedua. Jadi 3/5 ini kita bagi 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 kan nggak bisa. Berarti kita tambahkan 0 di sini juga diberi 0. 0, ya. 30 dibagi 5 adalah 6. 6 dikali 5 adalah 30. Hasilnya sudah sampai 0. 30 diambil 30 0 dan hasilnya adalah ini 0,6. Ya, ini cara kedua. Lalu contoh angka berikutnya, misalnya pecahan 3/4. 3/4 ini kita rubah ke bentuk desimal. Di sini 3/4 dikali dengan angka yang hasilnya adalah 10 atau 100. Kalau 10 kan nggak ada ya, nggak bisa, berarti dikalikan dengan angka yang hasilnya 100. 4 dikali 25. 4 dikali 25 adalah 100. Lalu pembilang juga diberi angka 25. Lalu kita kalikan dengan angka 3. 3 dikali 25 adalah 75. Nah, hasilnya berarti 0,75. Nah, cara yang kedua itu kita tulis lagi 3/4. Nah, 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 kan nggak bisa. Lalu diberi angka 0 di sini. Ini juga 0. 30 dibagi 4 itu 7 ya. Dapatnya 7. 7 dikali 4 28. Lalu dikurang 30 diambil 28 adalah 2. Nah, ini 2 dibagi 4 kan nggak bisa. Berarti kita tambahkan 0 lagi. Di atas nggak perlu ya, karena kan sudah ada koma di sini. 20 dibagi 4 adalah 5. 5 dikali 4 adalah 20. 20 diambil 20 0. Dan hasil akhirnya adalah ini. Sama kan? Oke, demikian materi merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kita ambil contoh misalnya angka desimal 0,5 ya. 0,5 ini kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Ada angka 5 doang ya, berarti ada satu angka. Nah, maka kita tulis di sini nolnya 1/10. Nah, lalu pembilangnya kita beri angka 5 dari soal tadi ini. Jadi 5/10. Nah, 5/10 ini masih bisa disederhanakan lagi seperti materi yang sebelumnya pernah diajarkan. Jadi 5/10 dibagi dengan 5/5. Hasilnya adalah 1/2 ya. Oke, ini contoh pertama. Lalu contoh kedua, misalnya ada angka 0,25. Nah, kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Ada 2 angka, berarti penyebutnya kita tambahkan angka 0,2 menjadi 100 ya. Kemudian pembilangnya kita beri angka 25 dari soalnya ini 25. Jadi 25/100. Kemudian kita perkecil lagi atau kita sederhanakan. Kita bagi lagi 25/100. Kita bagi dengan 25/25. 25 dibagi 25 1. 100 dibagi 25 4. Jadi ini bentuk pecahan biasanya. Kemudian kita beri contoh lain, misalnya 0,620
Kita lihat lagi di sini ada berapa angka di belakang koma? Ada 3 angka ya. 1 2 3, berarti kita berikan nolnya 3 kali. 1 2 3 ya. Kemudian 625-nya kita pindahkan di sini. Kemudian kita perkecil lagi. 625 per 1000 kita bagi angka 125. 625 dibagi 125 adalah 5. Kemudian 1000 dibagi 125 adalah 8. Dan 5/8 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, berarti hasil akhirnya adalah ini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pecahan biasa menjadi persen. Kita ambil contoh di sini 1/4. Nah, pecahan ini kita rubah ke bentuk persen. Caranya bagaimana? Pertama kita tulis 1/4 dikali dengan 100%. Jadi di sini kita tulis 100% ya. Kemudian kita kalikan 100 dikali 1 adalah 100/4 ya. Kemudian 100 dibagi 4 adalah 25. Jadi hasil akhirnya adalah 25% ya. Kemudian contoh kedua, misalnya di sini 3/4. Nah, 3/4 ini juga sama ya. 3/4 dikali 100%. 100 dikali 3 adalah 300/4. Nah, 300 dibagi 4 adalah 75. Jadi hasilnya adalah 75% ya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu 1/2. 1/2 dikali 100%. 100 dikali 1 100/2. Nah, 100 dibagi 2 adalah 50. Jadi hasil akhirnya adalah 50%. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Kita ambil contoh, misalnya ada angka 25%. Ini kita rubah ke bentuk pecahan. Pertama kita rubah dulu. Di sini kan 25% sama dengan 25/100 ya. Nah, 25/100 ini kita perkecil lagi. Kita bagi dengan angka 25/25. 25 dibagi 25 adalah 1. Kemudian 100 dibagi 25 adalah 4. Maka bentuk pecahannya adalah 1/4 ya. Kemudian kita ambil contoh, misalnya di sini 5%. Nah, bagaimana dengan 5%? Kalau 5% sama ya. 5% sama dengan 5/100. Jadi kita tulis 5/100. Nah, lalu ini kita perkecil lagi. Kita bagi dengan angka 5. 5 dibagi 5 1. 100 dibagi 5 adalah 20. Maka bentuk pecahannya adalah 1/20 ya. Lalu kita ambil contoh berikutnya, misalnya 40%. Berarti kita rubah menjadi 40/100. Nah, ini kita sederhanakan lagi, kita bagi dengan angka 20 ya. Jadi 40 kita bagi 20 adalah 2. Kemudian 100 dibagi 20 adalah 5. Nah, bentuk pecahannya adalah seperti ini.